Teroris itu banyaknya alasannya adalah khilafah, ya, supaya nanti ada pembenaran. Kalau kita tarik bahwa Indonesia juga punya dasar negara yaitu Pancasila, kalau dari perspektif dari Cak Islam itu seperti apa? Wah, ini agak menarik ini, karena agak sedikit panjang saya harus menceritakan ini, karena hampir semua organisasi teror, baik yang berbasis Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua ingin menyatukan orang ini di seluruh dunia untuk kemudian dihomogenkan paksa dengan menggunakan ruang-ruang politik. Lalu kemudian kelompok-kelompok pengusung khilafah, terutama di dalam Islam, pasti akan menggunakan referensi ideal, referensi masa lalu sebagai referensi paling ideal. Nah, kelompok seperti Al-Shabaab, Boko Haram, Hasan Turabi, Laskar At-Taibah, Jabhatun Nusra, kelompok Thailand Selatan, Abu Sayyaf, kalau di Indonesia ada JD, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Ini semua pasti punya cita-cita untuk bisa menguasai negara ini dan kemudian dihomogenkan semua seluruh negara ini menjadi sama dengan kelompok mereka. Islam belum tentu Islam menurut mereka. Islamnya kalau belum sama dengan mereka, maka ini dianggap sebagai infidel, sebagai kelompok kafir, kelompok tauhid yang juga halal darahnya. Nah, kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi pasti punya cita-cita daulah khilafah Islamiyah. Nah, ini persoalannya. Persoalan secara genealogis, secara historik kalau kita tarik bahwa omong kosong kalau kemudian ada orang mengatakan khilafah ini buatan Tuhan. Sebelum orang Arab menggunakan sistem politik ini, orang Romawi sudah menggunakan sistem ini 1400 tahun sebelum orang-orang Arab dan orang Islam memakai ini. Sistem syuro yang dipakai oleh Khulafaur Rasyidin ini sudah dipakai oleh orang Romawi 1400 tahun sebelumnya, namanya Respublika Romani. Yang kedua pakai di Saudi hari ini. Makanya Saudi itu kalau kita lihat Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Nah, ini sistem Al-Mamlakah ini sebenarnya dipakai juga oleh bangsa Romawi, namanya monarki absolut. Lalu kemudian yang dipakai pada zaman Bani Abbasiyah namanya Ahlul Halli wal Aqdi. Ini juga sudah dipakai oleh bangsa Romawi ketika menguasai kekaisaran Bizantium, namanya Concilium Plebis. Lalu kenapa kemudian orang-orang organisasinya seperti Hizbut Tahrir mengatakan khilafah harus tegak karena khilafah ini buatan Tuhan? Ini sebenarnya gimmick-gimmick marketing untuk mengelabui masyarakat supaya apa? Masyarakat setuju semua terhadap mereka. Kalau sudah atas nama Tuhan, orang kemudian terhipnotis untuk kemudian tergenerate dan kemudian menyetujui konsep mereka. Ini sebenarnya salah, bukan ciptaan Tuhan. Ini ciptaan bangsa Romawi. Lalu kemudian premis yang kedua adalah kalau kemudian hari ini Hizbut Tahrir memaksakan bahwa khilafah ini adalah warisan Nabi Muhammad, itu juga salah. Karena Nabi Muhammad tidak pernah mewariskan sistem politik apapun. Ini yang salah dari kelompok ini. Mengapa? Buktinya apa? Ketika Nabi Muhammad itu wafat, Nabi Muhammad tidak pernah menyebutkan nama suksesi satupun orang. Nabi Muhammad sampai wafat tidak pernah menyebut pengganti saya ini si A, B, C, nggak pernah. Apalagi sistem politiknya. Makanya kalau ada orang yang keluar-keluar mengusung khilafah, ajak debat dengan saya 7 hari 7 malam nggak pakai makan juga nggak apa-apa. Saya tanya. Ini kan sebenarnya adalah teknik how to hypnotize a lot of people. Ini biasa dalam berbagai kelompok-kelompok pengusung politisasi agama. Mereka melakukan upaya penggelembungan isu dan narasi politik di dalam rumah ibadah. Mereka akan lakukan. Dan ini bukan hanya terjadi dalam Donald Trump ketika kampanye kemarin. Mereka keluar masuk gereja evangelis, lalu kemudian ketika kalah dia mengatakan pilihan Tuhan kalah di bilik suara. Dan ini juga dilakukan di Indonesia, keluar masuk masjid untuk apa? Hypnotizing a lot of people. Pola semua orang-orang dari kalangan politisi selalu menggunakan jubah-jubah agama dengan membajak kesalahan-kesalahan untuk menghipnotis orang.
Makanya kemudian jika kita semua sayang kepada agama kita, lawan politisasi agama. Harus. Jangan mau kita dibodohi. Karena apa? Kata Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, dan kata Maxim Robinson, juga kata William Montgomery Watt, kata Immanuel Kant, kata Thomas Aquinas, semua filsuf-filsuf agama sudah mengatakan bahwa jangan pernah mau dibodohi oleh kegiatan-kegiatan politik apapun atas nama agama. Karena apa? Ketika orang ingin menuju tangga kekuasaan dengan menggunakan dalil-dalil agama, ketika dia berkuasa, kejahatannya pun akan dibenarkan dengan agama. Ini. Oleh karena itu kita yang masih waras jangan terpengaruh oleh politisasi agama. Kata Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah dikatakan, Tuhan tidak perlu politik-politikan. Tuhan sudah menguasai alam semesta dan yang menciptakan alam semesta. Manusialah yang kemudian sibuk dengan petak-petak kekuasaan di muka bumi. Ini kata Ibnu Khaldun, bukan kata saya. Nah, itulah mengapa kemudian